Halo sobat, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan. Kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR yang menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini tersebar kabar bahwa tunjangan perumahan anggota DPR akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari yang sebelumnya sebesar 16 juta rupiah per bulan, direncanakan naik menjadi 28 juta rupiah per bulan. Kenaikan ini tentunya mengundang berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Mari kita lihat dulu alasan di balik usulan kenaikan ini. Pihak DPR menyatakan bahwa kenaikan ini diperlukan karena adanya penyesuaian dengan kenaikan harga properti dan biaya hidup di Jakarta. Selain itu, tunjangan ini juga dimaksudkan untuk memastikan para wakil rakyat dapat berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya tanpa terbebani masalah tempat tinggal. Namun, timing pengajuan kenaikan ini menjadi sorotan publik di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Banyak masyarakat yang masih berjuang dengan kesulitan ekonomi. Belum lagi, masih ada berbagai permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian dan pendanaan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di berbagai daerah. Sebagai perbandingan, mari kita lihat besaran UMP DKI Jakarta tahun 2023 yang sebesar 4,9 juta rupiah per bulan. Artinya, tunjangan perumahan yang diusulkan hampir 6 kali lipat dari UMP. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas dan prioritas dalam penggunaan anggaran negara. Yang menarik, beberapa anggota DPR sendiri menyatakan keberatan dengan usulan kenaikan ini. Mereka menilai bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengajukan kenaikan tunjangan, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak untuk dipenuhi. Lantas, bagaimana seharusnya menyikapi hal ini? Sebagai masyarakat, kita perlu tetap kritis, namun tetap objektif dalam melihat setiap kebijakan. Memang benar bahwa wakil rakyat membutuhkan fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Namun, besaran dan timing kenaikan tunjangan perlu dipertimbangkan dengan lebih bijak, dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan aspirasi masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang isu ini? Apakah kalian setuju dengan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR? Atau mungkin punya pandangan lain? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap kritis dan bijak dalam menyikapi setiap isu ya sobat.